Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Asmedi Pangeran. Kali ini kita membahas mengenai ciri-ciri pengguna narkoba. Nah, narkoba di Indonesia ini sudah menjamur, baik kalangan orang tua, kalangan artis, kalangan para selebritis, ya, para pejabat, dan para orang tua, anak-anak muda, dan bahkan sampai ke anak-anak di bawah umur. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan menjelaskan salah satunya adalah ciri-ciri seseorang pengguna narkoba di dalam keluarga. Nah, oleh sebab itu ciri-ciri pertama, ya, memang perlu kita sampaikan nanti. Tapi sebelumnya sebaiknya kita subscribe dulu dan like dan komen di video-video kita ini. Nah, nanti akan kita bahas dan tanya jawab di pembahasan di komen kita nanti. Nah, baik, kita kembali kepada penggunaan narkoba ataupun ciri-ciri orang pemakai narkoba, yaitu pemakai narkoba itu pertama yaitu orangnya punya uang dulu dan boros. Nah, berapapun dia punya uang, dia akan boros. Ini ciri utama. Ciri yang kedua, perubahan pada sikap, perilaku, dan kebiasaannya. Nah, kebiasaannya salah satu contoh, dulu dia masuk rumah dengan segaya yang kalem, dengan santai, ya. Tapi tiba-tiba ada perubahan terhadap sikapnya. Contohnya, salah satunya dia menggunakan handphone. Yang menggunakan handphone ini perubahannya sangat dasar, ya. Mungkin nggak berhenti dia menggunakan handphone seseorang dengan kesibukan, dengan gaya, gitu ya, sibuk bolak-balik. Nah, ini mungkin ada perubahan. Masing-masing kita di rumah udah tahu keadaan bagaimana melihat, menyikapi daripada baik anak, baik pun suami, baik pun istri sama sekali, ataupun pada intinya keluarga dalam rumah. Nah, oleh sebab itu ciri-cirinya. Yang kedua, ngomong, ya, mukanya mulai pucat, ya. Mulai pucat, dan kalau sering menggigit, gerem gitu, gerem dan emosional. Nah, ini perlu, ya, emosional. Mungkin ada perubahan dari keluarga. Ini perlu kita sikapi. Nah, nanti akan saya tunjukkan jika ada kedapatan seperti itu, maka saya harapkan para kepala keluarga ataupun siapapun mulai kita melakukan penyidikan atau kontrol terhadap baik suami di ruang kerjanya, baik anak di ruang belajarnya atau di kamarnya, dengan siapa dia bergaul. Nah, mungkin pada hari-hari Minggu seperti hari ini itu kita akan melakukan pembersihan atau lihat, ya, mengecek ke kamarnya, mengecek ke ruang kerja suami. Nah, di sini akan kita tunjukin apa ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya seperti gini. Mungkin banyak, yaitu botol mineral, ya. Botol mineral mungkin akan botolnya tetap ada, ya, di dalam kamar mungkin ada, tapi nggak normal gitu loh. Nggak normal pada tutupnya, ya. Mungkin kepada tutupnya nggak normal seperti ini nih. Nih, saya lihat, ya, saya tunjukin seperti ini, ya. Oke, dia berbolong dua nih, ya. Ini kan berarti ini nggak normal gitu, ya. Saya tunjuk nih, ya. Yang normalnya dia kan tertutup bersih, tapi ini ada apa? Nah, kalau kedapatan botol-botol mineral yang di dalam kamar, ruang kerja ataupun di belakang rumah, nah ini berarti ada indikasi, sudah jelas ini ada pengguna
narkoba jenis sabu-sabu. Ini ciri-ciri satu. Nah, ciri-ciri yang kedua itu sering didapat berupa sedotan atau pipet ya, yang dikenal dengan ini ya. Ini ya, pipet. Normalnya seperti ini. Nah, begitu ditemukan ya, ditemukan seperti begini ya, ditemukan berupa ini normalnya ya, ini nggak normalnya gitu. Nih saya lihat seperti ini ya, bengkok pipetnya. Ini bengkok pakai api biasanya ini. Nah, ini perlu kita lihat kontrol terhadap keluarga kita yang saya sampaikan tadi. Berarti ada dua dia. Nah, ini ciri khasnya, ini ciri-cirinya. Mungkin para kita semua perlu saya sampaikan di sini. Ini kalau kedapatan entah di asbak rokok, ya, di kamar atau ruang kerja atau di belakang atau di tong sampah seperti bengkok ini, berarti terindikasi adalah keluarga tadi pengguna narkotika jenis sabu-sabu. Nah, yang tadi dua ya, yang ketiga ditemukan kaca pirek seperti ini. Nih, kaca pirek ini nggak lazimnya digunakan. Ini pengguna rata-rata pemakai narkotika jenis sabu-sabu ini dia pakai kaca pirek ini ya, kaca pirek ini. Nah, ini sudah ya 99% udah positif kalau 3 benda ini ditemukan ya, ditemukan di dalam kamar, di dalam atas lemari, atau diletak di sudut rumah atau di belakang. Oke, ditemukan dalam rumah, di belakang rumah, dan juga bahkan ada yang meletak di dalam kulkas. Ya, para orang tua, para istri, baik pun para suami harus kontrol ini. Kita sama-sama kontrol. Nah, barang-barang ini sangat berbahaya. Saya katakan sangat berbahaya ini di dalam rumah. Tapi kalau benda itu saya rasa nggak bisa kita ketemu. Tapi jejak, ya, ini nggak bisa hilang. Jejak nggak bisa hilang. Bahkan ada plastik kecil gitu. Nah, oleh sebab itu ciri-ciri ini menunjukkan, ya, ciri-ciri ini kita sampaikan tujuannya adalah supaya mari kita bersama-sama mengontrol keluarga kita setelah ada perubahan fisik, sikap, dan juga harus kita lihat secara fisik, yaitu di alat-alat yang perlu kita waspadai. Nah, oleh sebab itu sekali lagi mari kita waspadai berbahayanya narkoba bagi pemula-pemula, dan ini bisa menghancurkan kita, menghancurkan generasi kita, bahwa pemakai narkoba itu berisiko tinggi. Nah, oleh sebab itu di kesempatan hari ini juga mari kita sama-sama mengatakan tidak narkoba, dan mulai detik ini juga mari kita tetap kepada hidup sehat, hidup kuat, banyak berolahraga, dan mari kita semangat untuk bersama. Dan bagi yang masih pengguna narkoba, ingat risiko ada pada diri kita, yaitu nggak lepas, risikonya paling tinggi hukuman, yaitu penjara. Bahaya guys, kawan-kawan. Nah, sekali lagi mari saya mengimbau kawan-kawan masih pengguna, hindari narkoba. Dan bagi para orang tua maupun yang tidak memakai narkoba, mari kita waspadai kepada keluarga kita. Dan sekali lagi saya ingatkan, mari saya akhiri dengan video ini, yaitu jangan lupa di subscribe dan di like pada video di channel Asmedi Pangeran. Nah, untuk itu mari kita di komen nanti, kalau yang belum jelas silahkan di
tanya jawab akan kita balas di komentar-komentar di komen nanti. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.